Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aris Hashim dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Siti Syarifah Wafika Wardah, SH.MH. Tanpa berlama-lama, inilah dia video tahapan perkembangan Pancasila sebagai ideologi. Jiwa raga Di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia, Pancasila hadir sebagai sebuah nama yang tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga panduan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila telah melalui berbagai tahapan yang menguatkan perannya sebagai ideologi bangsa. Namun tahukah teman-teman sekalian bahwa perkembangan Pancasila sebagai ideologi tidak terjadi dalam satu malam. Ia lahir, tumbuh, dan terus relevan seiring perubahan zaman. Nah, menurut Pak Suryanto Puspardojo pada tahun 1991, perkembangan ideologi suatu bangsa seperti Pancasila tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan melalui proses bertahap. Setiap periode memberikan makna baru yang memperkaya dan memperkokoh Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, tahapan yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi persatuan. Nah, Pancasila pada awalnya berfungsi sebagai ideologi yang berperan untuk menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada awalnya masyarakat Indonesia itu hidup serba majemuk, hidup secara berkelompok-kelompok. Karena dipengaruhi oleh letak geografis sehingga Indonesia bersifat multietnis, multireligius, dan multi-ideologis. Dan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat memainkan perannya sebagai alat nomor satu bangsa yang plural. Karena nilai-nilainya diterima sebagai nilai sosial bersama, dan dengan konsensus asas nilai tersebut, masyarakat bersedia bersatu dalam keberagaman. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Sebagai ideologi pembangunan, Pancasila memberikan legitimasi kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan membangun bangsa dengan stabilitas politik sebagai persyaratan utamanya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dalam politik, tapi juga memberikan orientasi pembangunan melalui nilai-nilai dasarnya yang dieksplitiskan dalam 5 sila. Sebagai paradigma pembangunan, diperlukan pengembangan pemikiran akademik dan filosofis seperti gagasan Mubyarto tentang ekonomi Pancasila, Mahfud MD tentang pembangunan hukum berbasis Pancasila, serta pemikiran Muhammad Nur Syam dan Sunarjo Pragusuharjo tentang filsafat pendidikan Pancasila untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, tahapan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak kaku, melainkan terus berkembang agar tetap relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis. Baik, itulah tadi tahapan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari ideologi yang menyatukan bangsa hingga menjadi pedoman pembangunan dan terus berkembang sebagai ideologi terbuka, Pancasila membuktikan dirinya sebagai fondasi kokoh yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia. Tahapan perkembangan Pancasila mengajarkan kita bahwa ideologi ini bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga panduan masa depan. Sebagai bangsa yang menyebut, kita dipersatukan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang terus relevan menghadapi tantangan zaman. Mari kita terus menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, kita tidak hanya bersatu sebagai bangsa, tetapi juga melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Baik, demikian, saya Aris Hashim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.